Dalam novel Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali, ada seorang karakter yang akan sangat dibenci. Karakter inilah yang telah menodai Bibi Lung. Karakter ini bernama Inci Ping. Untuk penikmat adaptasi lama mungkin akan lebih familiar dengan aksen Hokkianya, Inci Peng. Namun, pembaca yang telah membaca novel versi revisi terbaru akan menemukan bahwa nama Inci Ping telah dirubah menjadi Chen Chi Ping. Rupanya, ada sebuah kasus hukum yang membuat Jin Yong sang penulis harus merubahnya. Kenapa bisa demikian? Mari kita simak penjelasannya. Karena Inci Ping telah menodai kepolosan Xiaolongnu di novel Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali, itu adalah sebuah noda moral dari kehidupan Inci Ping. Tahukah kalian bahwa Inci Ping adalah sebuah tokoh historikal asli? Ya, kita tahu bahwa Jin Yong suka sekali memasukkan tokoh-tokoh historikal asli ke dalam karya-karyanya. Mulai dari perguruan Chuanchen yang memang ada, Wang Chongyang, hingga ke-6 murid Wang Chongyang. Semua adalah tokoh historikal asli, kecuali Cho Potong. Termasuk juga Inci Ping. Tokoh ini adalah tokoh historikal yang sangat dihormati dalam Taoisme. Dan karena Jin Yong digugat oleh ahli waris keturunan dari Inci Ping. Dikarenakan tokoh ini yang merupakan karakter real, bukan fiktif, dan mempunyai jalan hidup yang mulia dan terpuji. Pihak keluarga dari keturunan Inci Ping merasa tersinggung karena Jin Yong memakai karakter ini dan dicitrakan sebagai tokoh penjahat yang menodai kesucian orang lain, yang tentunya sangat menyimpang jauh dari citra mulia seorang Inci Ping di sejarah kehidupannya. Pihak keluarga Inci Ping pun membawa gugatan mereka ke pengadilan demi membersihkan nama baik leluhur mereka. Dan pengadilan pun memutuskan bahwa Jin Yong bersalah. Oleh sebab itu, di dalam revisi keduanya, Jin Yong membuat satu karakter baru, yaitu Chen Chi Ping. Nah, karakter inilah yang dijadikan sebagai tokoh penjahat yang memetik mahkota gadis naga kecil atau Xiaolongnu. Inci Ping yang asli hidup sangat berbeda dengan di novel karangan Jin Yong. Ia bahkan memegang posisi pimpinan Chuanchen dan dikagumi oleh orang-orang pada saat itu karena sikapnya yang rendah hati. Inci Ping lahir di tahun 1169 dan meninggal di tahun 1251 adalah seorang pendeta Tao. Dia berasal dari Chuanchen. Dia cukup terkenal di awal dinasti Yuan. Rumah leluhurnya adalah Changzhou yang berada di posisi Hebei, dan dia pindah ke Laichou yang sekarang adalah Shandong selama dinasti Song. Pada tahun kedua Jin Minchang, Chu Juji menjadi gurunya. Kemudian, dia tinggal di kota yang sekarang adalah kota Weifang di Shandong. Di sana, dia menjadi pemimpin Qidong selama 20 tahun. Pada tahun ke-15 Yuan Taishu, dia pergi ke utara ke Yanjing bersama Chu Juji dan mengunjungi Genghis Khan di Gunung Tasui di barat. Ketika Chu Juji meninggal, Inci Ping menggantikannya dan menjadi guru generasi berikutnya di Chuanchen. Pada musim semi tahun ke-10 dari Kaisar Taichung, Inci Ping yang saat itu berusia 70 tahun, dan dia mempercayakan urusan mengajar kepada Li Qichang. Pada tahun 1239, Inci Ping membangun kuil Shaodan di Gunung Wuhua, dekat Yanjing, dan pindah ke kuil Shenyang di Gunung Dafang. Pada awal tahun 1241, Inci Ping diundang kembali untuk pergi ke Istana Chongyang, di Istana Leluhur, untuk memimpin upacara penguburan kembali Wang Chongyang dengan ribuan murid. Pada tahun 1249, Kekaisaran Yuan mengeluarkan keputusan untuk menganugerahkan gelar dan mengubah kuil Wuhua menjadi Istana Wuhua. Pada tahun 1251, dia meninggal di Istana Dafang San Qinghe.
In Chiping pernah menyelamatkan banyak orang. Ketika bangsa Mongol menyerbu, dia memberi masukan kepada orang-orang untuk menyerah, sehingga perang sia-sia bisa dihindari. Mereka yang mengikuti ajaran Taoisme Chuanchen dibebaskan dari hukuman menjadi budak. Mereka juga dibebaskan untuk tidak membayar pajak. Ketika In Chiping menjadi pemimpin Chuanchen, dia memulihkan banyak kuil yang ditinggalkan setelah perang dan menyerap banyak kuil tua ke dalam sekte Chuanchen dan mulai merumuskan Chuanchen Qingrui untuk sekte Chuanchen. Ketika In Chiping bertugas mengajar, sekte Chuanchen menjadi berkembang pesat dan bahkan menjadi pusat pengajaran Taoisme terbesar di Cina Utara. Jiaji dari dinasti Yuan berkata bahwa kemajuan pengajaran era Qin Chiping tidak pernah semaju ini sejak 3 generasi. Dengan banyaknya peminat di seluruh dunia, dan mereka sangat populer di pemerintahan dan masyarakat. Sejak zaman kuno, ajaran memang telah berkembang dan mereka telah menabung banyak pahala dan kebajikan. Tetapi di era guru In Chiping lah mereka mencapai puncaknya. Ya, tokoh historikal satu ini melakukan banyak perbuatan terpuji dan membuat nama Chuanchen besar. Karena itu, saat Jin Yong merilis novelnya dan membuat In Chiping menjadi penjahat, ada sebuah survei dibuat pada era itu. Hasilnya, anak-anak muda di era itu mengira bahwa tokoh ini adalah tokoh jahat. Jarang sekali ada yang tahu bahwa In Chiping yang asli adalah seorang pendeta Tao yang sangat besar dan dihormati. Inilah yang membuat Jin Yong dituntut dan memaksa Jin Yong merubah novelnya menjadi seperti sekarang dengan memunculkan karakter Chen Chiping. Itulah karakter historis yang mampu membuat Jin Yong bertekuk lutut. Sekarang jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video-video kami lainnya.